Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Iswidodo, News Manager Tribun Jateng dalam acara Tribun Topik. Belakangan ini adalah masa-masa pendaftaran sekolah SD, SMP, SMA, PPDB online dan lain sebagainya sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah persiapan tahun ajaran baru. Nah, ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan masyarakat tentang PPDB online, tentang sekolah swasta yang gratis, kemudian juga bagaimana Pemkot Semarang ini menurunkan angka putus sekolah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Tribun Topik kali ini menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, yaitu Bapak Bambang Pramusinto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Is. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang yang sebelumnya adalah juga Kepala Dinas Kominfo ya, Pak Bambang ya. Iya. Jadi media, Tribuners, masyarakat Kota Semarang tidak asing lagi dengan beliau, Pak Bambang. Pak Bambang, ini ngobrol-ngobrol santai ini. Iya. Kalau pendaftaran PPDB online SD SMP sudah selesai ya, Pak? Sudah, ya. SMP terakhir 1 minggu yang lalu. Ya, pelaksanaan PPDB kita lakukan secara bertahap, PPDB TK, SD, kemudian PPDB SMP. Sudah selesai semua? Ya, sudah selesai, sudah dilakukan daftar ulang termasuk cadangan-cadangan. Oh, begitu, gitu. Pak Is. Siap. Ada nggak SD atau SMP yang tidak terpenuhi kuota, Pak? Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat siang untuk Tribuners, ya. Untuk sekolah yang tidak terpenuhi kuota, misalnya kuotanya 40, iya. cuma dapat siswa berapa gitu. SD ada nggak, Pak? Ya, untuk TK kebetulan terpenuhi semua. Karena TK jumlahnya kan masih terbatas. Jumlahnya masih 13 TK negeri, kemudian ada 41 TK swasta gratis. Oh, lebih banyak swasta ya? Ya, sudah terpenuhi semua. Kemudian untuk SD, ini dari data yang kami ambil dari hasil PPDB, itu jumlah pendaftar masih di bawah jumlah kuota yang disediakan oleh panitia PPDB. Ada beberapa SD yang tidak terpenuhi rombelnya, itu seperti di Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, yang memang saya amati kecamatan-kecamatan itu merupakan kecamatan perkotaan yang tingkat pertumbuhan penduduknya sudah mulai berkurang. Tapi beda dengan beberapa kecamatan di kawasan pengembangan, ya seperti Tembalang, kemudian Ngalian, Banyumanik. Ya, ini ternyata kuota untuk rombel-rombel di kecamatan-kecamatan tersebut rata-rata terpenuhi. Sampai pendaftarnya banyak. Iya, bahkan ada beberapa peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri. Di sekolah negeri, begitu, Pak Is. Pak Bambang, kalau total SD negeri dan swasta itu di Semarang berapa? Kemudian siswanya berapa? Terus mereka mau lulus SMP itu apakah tertampung semua atau bisa cerita, Pak Bambang? Ya, saya coba lihat data. Jadi untuk jumlah SD di Kota Semarang, negeri dan swasta ini ada 504, Pak Is. 504 SD. 504 ya. Kemudian jumlah lulusan ada sebesar 23.716. Lulus SD, Pak? Lulus SD. Banyak ya? Iya. Terus daya tampung SMP-nya, Pak? Daya tampung SMP hanya 11.456. Negeri, swasta atau all atau gimana? Untuk daya tampung SMP negeri. Berapa tadi, Pak? 11.456. Ya, jadi kalau output atau lulusan SD itu 14.000, ya. Kemudian daya tampung SMP tampungnya 11.000 itu pasti kan ada yang tidak diterima di SMP. Sekolah negeri gitu. Pada sekolah ke swasta. Iya. Oh, ya. Pak, kabarnya pemerintah Kota Semarang itu juga membiayai sekolah swasta, sehingga ada sekolah swasta SMP yang gratis. Bisa cerita, Pak Bambang? Iya.
Jadi seperti tadi saya sampaikan sedikit, di TK juga ada TK swasta gratis. Oh, ada ya? Ya, Oh. jumlahnya ada 41, kemudian SD swasta gratis itu ada 47, kemudian untuk SMP swasta gratis ada 41. Wah. Jadi saat ini ada 129 sekolah swasta gratis. Wah, ini gitu, luar biasa ya. ini Pemkot Semarang. Ternyata sekolah swasta yang gratis sampai ratusan ya Pak. Ya. Itu teknisnya apakah anak siswa dikasih beasiswa gitu atau APBD langsung ke sekolah sehingga tercover semua biaya pendidikannya Pak? Iya, begini Pak Is dan Tribunes. Ya. Jadi sekolah swasta gratis ini dimulai sejak tahun 2022. 2022 ya, ketika itu COVID. Oh, ya, COVID. Jadi sampai hari ini sudah 2 tahun berjalan. Ya memang pasti banyak masyarakat yang belum mendengar terkait dengan program sekolah swasta gratis. Dan kami mencoba untuk ke depan semakin menggencarkan program pemerintah kota yang namanya sekolah swasta gratis. Itulah. Sekolah swasta gratis itu alurnya dimulai dari pengajuan proposal dari sekolah-sekolah swasta yang memang menginginkan menjadikan sekolahnya sebagai sekolah swasta gratis. Mereka bikin proposal, begitu ya, dilengkapi syarat-syaratnya. Kalau berupa yayasan ya dilengkapi apa itu dokumen-dokumen hukumnya gitu. Kemudian berapa siswa yang akan diajukan. Gitu. Karena hibah yang nanti akan diberikan pemerintah kota ke sekolah swasta gratis berdasarkan jumlah peserta didik yang diajukan. Begitu. Nah, kemudian baru dialokasikan hibah ke sekolah swasta gratis di tahun berikutnya. Gitu. Begitu Pak Is. Saya dengar ada rencana mau nambah lagi Pak. Iya. Insya Allah nanti di tahun 2025 itu ada tambahan lagi 3 SMP swasta gratis. Kalau nanti syarat-syaratnya memang kita cek semuanya lengkap ya. Insya Allah nanti akan digulirkan lagi 3 SMP swasta gratis. Gitu. Kemudian juga rencananya akan ditambah sekitar 25 TK swasta gratis gitu. Ya. Karena bagi kami PAUD juga penting gitu. PAUD juga penting untuk mewadahi masyarakat supaya anak-anak ini disekolahkan juga ke PAUD. Gitu. Pak, kenapa sih filosofinya apa ini sampai pemerintah Kota Semarang membiayai sekolah swasta sedemikian rumah itu, arahnya kemana itu Pak? Iya, jadi begini Pak Is, tadi yang saya sampaikan, daya tampung sekolah negeri masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah lulusan. Nah, pemerintah ini bermaksud untuk memberikan pelayanan, jadi filosofinya ya pelayanan. Gitu ya. Filosofinya pelayanan, bagaimana pemerintah ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, gitu. Dan di samping sekolah swasta gratis juga kami pemerintah juga menginginkan ya bermaksud untuk melakukan pemberdayaan sekolah-sekolah swasta yang berbayar. Jadi kami selalu sampaikan kepada masyarakat sekolah dimanapun itu sama, negeri swasta itu sama gitu, negeri swasta sama. Ya yang penting bagaimana kita ini bisa memberikan pelayanan terutama pendidikan untuk masyarakat. Luar gitu, biasa. Tribuners, Pak Bambang Pramusinto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang ini membeberkan secara gamblang apa tujuannya, bagaimana proses pengajuan sekolah swasta gratis ya Pak ya, dan lain sebagainya. Ini setelah ini kita ngobrol ini Pak, angka putus sekolah. Kalau di Semarang bisa Bapak gambarkan, terus apa sih upaya pemerintah Kota Semarang dalam menekan angka putus sekolah Pak? Iya. Jadi kalau bicara angka putus sekolah di Kota Semarang, kami kebetulan punya satu platform yang namanya Bambu Apus. Gitu ya. Bambu Apus. Bambu Apus. Bergerak bersama untuk mengatasi anak putus sekolah. Itu singkatan. Ya. Bambu Apus. Ya memang Bambu Apus ini
pemanfaatannya, pengelolaannya memang masih terus berproses, Pak Is. Ya. Baru-baru ini saja kami mulai libatkan teman-teman yang ada di wilayah, Pak Camat, Pak Lurah, gitu ya, untuk bareng-bareng memberikan data ketika menemukan anak-anak putus sekolah yang ada di wilayahnya. Oh gitu, mendata anak putus sekolah di wilayahnya. Ya, terus gitu. Pak? Kalau selama ini kan kami cenderung bergerak sendiri begitu ya. Teman-teman didik dibantu para guru, kepala satuan pendidikan cenderung bergerak sendiri. Tapi ketika saya masuk, kebetulan saya juga dulu pernah di Lurah, pernah di Camat. Oh, Bapak pengalaman di Lurah, di Camat, di Kota Semarang ya, Pak ya? Oh, Bapak asli Semarang ya? Asli Semarang ya. Terus Pak? Kami coba mengkolaborasikan dengan teman-teman di wilayah agar bareng-bareng memberikan inputting data anak putus sekolah yang ada di wilayah Kota Semarang. Pak Bambang bisa cerita kira-kira sebanyak apa gitu kok ya masih ada anak putus sekolah gitu, pada sedemikian rupa Pemkot membiayai, memfasilitasi dan terus mendorong, masih ada Pak? Iya, sebenarnya kalau datanya sih tidak banyak sih. Oh gitu ya? Tidak banyak, hanya sekitar 140-an lah yang, oh ya nggak banyak yang ada di platform kami. Gitu. Ya faktornya macam-macam begitu, terutama karena faktor keluarga. Gitu. Oh gitu ya? Ya. Pak Bambang, kalau tentang ini Pak, apakah ada kejar paket A, paket B yang juga disupport oleh pemerintah Kota Semarang, Pak? Iya, kami punya pendidikan kesetaraan, Pak. Pendidikan kesetaraan namanya pendidikan ya? Kesetaraan. Jadi ada paket kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. SD, SMP, SMA setaranya ya? Kalau kejar paket A itu setara SD, kejar paket B setara SMP, kejar paket C setara SMA. Oh ya. Jadi anak-anak yang usianya 8 tahun ya sesuai dengan Permendikbud itu kan sudah tidak boleh masuk SD. Oh gitu ya. Harus ditampung di PKBM. Oh ya. Di sekolah kesetaraan. Itu udah ketentuan dari pemerintah Kementerian, pusat ya. Makanya kenapa kemarin kami menggunakan indikator umur di PPDB. Karena pertimbangan kami kalau anak sudah kadung usia 8 tahun tidak masuk SD, dia nggak bisa masuk SD. Makanya kita prioritaskan yang dewasa. SMP juga demikian. SMP nggak ada batasan minimal. Tapi ketika anak-anak itu sudah usia 15 tahun tidak boleh masuk SMP, harus di kesetaraan. Ya. Ada batas maksimal usia ya? Karena itu ketentuan itu. Ketentuan. Makanya kita mendahulukan yang dewasa. Oh gitu. Gitu Pak Is. Ada PKBM yang disupport tadi Pak? Ada Pak. Jadi kami memiliki 41 PKBM sekota Semarang. Ya, 41 PKBM kami juga berikan support untuk mereka. Gitu ya. Ya. Dan insya Allah nanti ke depan kami mulai berdayakan karena ternyata output dari PKBM itu tidak kalah loh sama sekolah-sekolah konvensional gitu. Gitu ya. Ya, kemarin kami berkunjung ke salah satu PKBM. Itu ternyata ada juga lulusan yang bisa masuk di Fakultas Kedokteran. Oh gitu ya. Padahal dari PKBM ya Pak. Dari PKBM gitu. Kemudian lulusan-lulusan PKBM ini juga banyak yang jadi pejabat di Kota Semarang. Gitu. Yang pakai paket-paket tadi Pak. Ya, ini saya kira kan bisa menjadi motivasi buat gitu masyarakat. Ya. Tribuners, jangan putus asa untuk sekolah. Pemerintah Kota Semarang selain juga support SMP, SD, sekolah negeri, TK juga negeri, swasta juga di cover, di handle, dikasih dibiayai oleh pemerintah Kota Semarang dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang sudah mengajukan tadi ya Pak ya. Dan tahun depan insya Allah akan ditambah lagi sekolah swasta yang dibiayai oleh pemerintah Kota Semarang. Bahkan bagi siswa, pelajar atau anak usia sekolah yang tidak mendapat sekolah alias umurnya sudah lewat, bisa ditampung juga di PKBM ya Pak ya. Yang di situ juga disupport lagi oleh pemerintah Kota Semarang. Jadi dalam tanda petik tidak ada kata terlambat untuk selalu mengenyam pendidikan dan menuntut ilmu. Satu lagi ini Pak, mungkin Pak Bambang ada nasihat atau saran kepada masyarakat Kota Semarang dalam hal prestasi siswa, dan bagi orang tua yang siswanya tidak diterima di sekolah negeri. Monggo Pak Bambang. Iya, bagi masyarakat Kota Semarang dan
Tribuners, ya Tribuners, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, kami memberikan semangat kepada masyarakat bagi yang putra-putrinya belum diterima di negeri, bisa melanjutkan di sekolah swasta, termasuk di sekolah swasta gratis. Kami juga terus mengoptimalkan pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan, termasuk sekolah swasta gratis. Mohon maaf kalau selama ini kurang tersosialisasi, tapi ke depan insya Allah kami akan banyak bekerja sama dengan media untuk mensosialisasikan program-program Dinas Pendidikan, termasuk sekolah swasta gratis. Tentunya kami juga akan lakukan evaluasi, ya evaluasi sekolah swasta gratis yang anggarannya dapat hibah dari pemerintah Kota Semarang, penggunaannya bisa diprioritaskan dulu untuk warga masyarakat yang kurang mampu. Ya, kemudian prioritas kedua untuk masyarakat yang dekat dengan sekolah. Ya, yang zonasi itu harus dekat dulu supaya tidak ada anak-anak yang putus sekolah. Baru yang berikutnya mungkin bisa berbasis prestasi. Dan kami sudah dorong sekolah swasta gratis untuk terus meningkatkan kualitas di satuan pendidikannya masing-masing supaya ke depan juga bisa dilirik oleh masyarakat menjadi alternatif pembelajaran masyarakat di samping sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan untuk rekan-rekan kami di sekolah swasta yang berbayar, terus tingkatkan kualitas. Kami sampaikan kepada masyarakat, sekolah dimanapun sama, negeri, swasta sama. Karena sekarang telah diimplementasikan kurikulum merdeka, namanya belajar tidak hanya mengejar kemampuan akademis, tapi juga mengejar kemampuan bakat dan minat juga pendidikan karakter. Saya kira itu, Pak Is. Terima kasih, luar biasa. Tribuners, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Bambang Pramusinto sudah menjabarkan panjang lebar tentang pendidikan Kota Semarang. Dan jangan lupa tonton di Tribun, di media sosial, dan di koran cetak maupun di tribunjateng.com. Diskusi obrolan Tribun Topik pada hari ini bersama Bapak Bambang Pramusinto. Jangan lupa subscribe juga di YouTube tribunjateng.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.